Halo semuanya, di sini saya sebagai ASN muda Basarnas akan bercerita sedikit nih tentang instansi dan pengalaman saya tentang pembelajaran selama Latsar di 2022 dengan judul Aku Smart ASN dan Instansiku. Halo semuanya, kenalkan nama saya Pascal Nusurahin Giting. Saya adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Orang tua saya seorang petani jeruk di dataran tinggi Tanah Karo, lebih tepatnya di Desa Cingkes, Kecamatan Dolok Silau. Ada yang pernah ke Cingkes nggak? Kalau belum pernah, cobain deh. Di sana banyak sekali kebun jeruk yang bisa petik sendiri. Nanti saya bawain deh ke ladang saya. Saya itu masih umur 20 tahun, masih muda kan? Dan saya pendidikan terakhirnya adalah SMA Negeri 1 Brastagi. Tentunya saya masih single. Dan untuk sekarang, dan bicara tentang hobi ya, hobi saya berenang. Sebetulnya berenang, cuman kalau berolahraga lebih suka ke olahraga basket. Kalau ada yang mau mengajak saya bermain basket, silahkan komen aja di bawah. Oke, setelah kalian tahu profil singkat dari saya, sekarang saya akan menjelaskan perjalanan saya menuju ke Basarnas ini. Yang pertama itu pada April 2010. Di situ saya baru lulus SMA, saya terbilang kurang beruntung. Angkatan saya itu lulus dengan kurang beruntung, di mana kami lulus dikarenakan jalur COVID. Kami tidak memiliki ujian nasional seperti angkatan-angkatan sebelum-sebelumnya, dan masa SMA kelas 3 kami kurang menyenangkan. Setelah lulus SMA, saya itu berkuliah. Kuliah di semester 1, 2, dan 3 itu di ISTIPER, Institut Pertanian di Yogyakarta. Itu universitas swasta yang berada di Jogja. Selama perkuliahan, saya mengikuti kuliah pertanian tersebut. Saya merasa kurang menarik untuk meneruskan kuliah tersebut. Oleh karena itu, dengan bimbingan dari kakak dan keluarga, pada Juli 2021 saya mendaftar menjadi ASN. Di situ kakak saya menjelaskan tentang apa itu Basarnas, tentang pendaftarannya, bagaimana cara pendaftaran, dan bagaimana cara ujian-ujian dari Basarnas tersebut. Kemudian itu adalah pertama kalinya saya mendaftar atau melamar sebagai seorang ASN setelah lulus SMA. Sebetulnya saya kurang percaya diri waktu pertama kali mendaftar ke dalam Basarnas ini, karena omongan dari orang-orang lain juga, menjadi seorang PNS itu sangatlah sulit, ujiannya itu benar-benar sulit. Namun puji Tuhan, di tahun 2022 saya dinyatakan lulus. Suatu kebanggaan, dan tentunya menjadi kebanggaan orang tua saya juga, karena mempunyai seorang anak yang menjadi seorang abdi negara di bidang kemanusiaan. Selanjutnya, pada tanggal 1 Maret 2022, saya berangkat menuju kantor pencarian dan pertolongan NIAS. Ini adalah pertama kalinya saya merantau jauh dari keluarga. Namun saya ingat pesan orang tua saya bahwa saya harus mempunyai tekad yang kuat menjadi seorang anak laki-laki di tengah keluarga. Setelah beberapa hari di sini, saya justru merasa bahagia karena mendapatkan teman seleting yang begitu peduli dan akrab dengan saya. Kalau nggak percaya, lihat aja tuh foto kami. Betapa bahagianya lihat lebar senyum dari letting-letting aku. Selanjutnya adalah unit kerja saya. Saya bekerja di kantor pencarian dan pertolongan NIAS Sumatera Utara. Kantor ini diresmikan pada tanggal 19 November 2019, yang sebelumnya masih berstatus pos di bawah bimbingan kantor kelas A Medan. Dan Bapak Muhammad Agus Wibisono SE adalah Kakansar pertama dan masih menjabat sampai sekarang di KPP NIAS. Kantor Basarnas Pencarian dan Pertolongan NIAS ini tergolong masih sangat muda karena masih berdiri selama 3 tahun.
Oke, selanjutnya kita akan berbicara tentang Basarnas. Basarnas sendiri adalah organisasi SAR di Indonesia yang saat ini bernama Basarnas, diawali dengan adanya penyebutan flag area bagi suatu negara yang tidak memiliki organisasi SAR dengan berbekal kemerdekaan. Maka di tahun 1950, Indonesia masuk menjadi anggota Organisasi Penerbangan Internasional atau ICAO, atau bisa sering disebut International Civil Aviation Organization. Pada tahun 1968 ditetapkan keputusan Menteri Perhubungan nomor T20-1-2 penghubung 4 mengenai ditetapkannya tim SAR lokal Jakarta yang pembentukannya diserahkan kepada Direktorat Perhubungan Udara. Tim inilah yang akhirnya menjadi embrio dari organisasi SAR nasional di Indonesia yang dibentuk kemudian. Basarnas memiliki slogan yaitu Afiknam Jagat Samagram. Afiknam Jagat Samagram sendiri mempunyai arti selamatlah. Semoga selamatlah alam semesta. Kalau mau tahu lebih lanjut dari Basarnas, bisa dicek nih di sumber yang telah saya berikan di paparan saya. Kemudian untuk slide selanjutnya adalah struktur organisasi, di mana Basarnas sendiri adalah suatu organisasi besar yang dipimpin oleh seorang kabadan, yaitu Bapak Marsikal Madya TNI F. Henry Bambang Sulestyo. Kemudian di bawahnya bisa kita lihat pada diagram di samping, yaitu ada inspektorat, sestama, dan masih banyak di bawahan dari mereka berdua. Namun di sini saya akan menjelaskan tentang struktur yang ada di kantor kami, yaitu sebagai Kakansar adalah Bapak Agus Wibisono SE, yang kemudian di bawahnya ada tiga kepala seksi. Yang pertama ada kepala seksi bagian umum, yaitu Bapak Tonggor Gultom SPD, dan kemudian kepala bidang urusan sumber daya ada Bapak Bobi Purba SE. Kemudian ada kepala badan seksi operasi ada Pak Benteng Hilton Telaun Benua SE. Dan satu lagi ada analis operasi, yaitu Bapak Adling Puyung Nasution SH. Dan bendahara di kantor Sarnias sendiri adalah senior saya Iman Jaya Zega. Kemudian ada pula visi dan misi dari Basarnas ini, yaitu visi terwujudnya pencarian dan pertolongan yang andal dan efektif dalam mendukung pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, dan kepribadian berlandaskan gotong royong. Kemudian misi dari Basarnas itu sendiri adalah penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan yang efektif, terintegrasi, dan berstandar internasional dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh warga dalam bertransportasi maupun dalam menghadapi kejadian yang membahayakan manusia. Yang kedua, menguatkan sistem penyelenggaraan pencarian dan pertolongan melalui pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta sistem komunikasi, pengintegrasian seluruh potensi pencarian dan pertolongan, serta penguatan kerangka regulasi dan kelembagaan. Reskur. Saya adalah seorang reskur pemula, di mana saya mempunyai 3 tugas utama dalam Basarnas, yaitu latihan, siaga, dan operasi. Cara pelayanan saya sebagai reskur terhadap masyarakat yaitu dengan bersosialisasi dengan masyarakat dan lebih terbuka dalam setiap medan tugas. Yang kemudian adalah standar saya sebagai seorang rescuer dinilai dengan fisik saya, pengetahuan saya, dan intelijensi saya terhadap suatu bidang tugas saya, di mana saya harus lebih bisa diandalkan dalam setiap medan tugas secara berkelompok maupun individu. Selain berorientasi dengan masyarakat, saya juga harus memiliki sifat adaptif, di mana saya harus siap dengan perubahan dan mempelajari setiap hal-hal baru yang selalu diperlukan demi kemajuan instansi saya, yaitu instansi Basarnas. Hal yang harus saya lakukan untuk memastikan kinerja terbaik saya
adalah terus berlatih dan terus mempelajari hal-hal baru di setiap pembelajaran yang akan saya dapatkan, baik di Latdas maupun di pelatihan-pelatihan lanjutan yang akan saya jalani untuk selanjutnya. Demikian hasil presentasi dari laporan saya. Semangat, quick responsar, Afik Nam Jagat Samagram.